Allah. Hadis ini tidak ada asal. Coba kita baca caption. Hadis maudhu, palsu, teman-teman. Adapun sabda Rasulullah SAW, doa dan sedekah itu hadiah kepada mayit. Ditemukan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kirimlah hadiah untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Apa yang kami kirimkan, wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, sedekah dan doa. Kitab Hidayatul Ahya ilal Amwat. Status hadis ini dhaif jiddan, ya, lemah, sangat-sangat lemah sebab keterputusan sanad antara Ibnu Juraij dan Musa Al-Wirdan. Selain itu, perawi Ali bin Musa Basri dan Abul Qasim An-Nasaiburi majhul, halaman tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Dan Muhammad bin Al-Husain bin Musa Al-Sulmi merupakan perawi yang dinilai dhaif oleh ulama hadis. Allah. Jadi begitu, ya. Jadi ada hadis-hadis yang bermasalah yang digunakan untuk membenarkan amaliyah tahlilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya adalah video yang menurut saya selaku mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir yang sudah mempelajari metodologi kritik hadis, sudah mempelajari ulumul hadis, sudah mempelajari takhrij hadis, saya agak sedikit, nah kok gini gitu, kok hadisnya dijadiin maudhu, padahal ada berbagai macam hadis yang sahih juga yang bisa membantu kualitas hadis tersebut. Itu kualitas hadis yang dinilai maudhu oleh Pak Hari Pras tersebut. Itu saya kira Pak Hari Pras tidak memahami konteks yang namanya ulumul hadis gitu, atau ilmu yang namanya ulumul hadis gitu. Atau Pak Hari Pras tidak mengetahui bagaimana cara metodologi mengkritik hadis, sehingga hadis yang disangka oleh dia adalah hadis maudhu menurut beberapa artikel, yaitu artikel diantaranya artikel muslim.or.id menyatakan bahwasanya hadis ini bermasalah karena dari Musa sama Al-Juraizinya itu tidak bertemu, katanya pokoknya hadisnya seperti itu. Tapi ada beberapa hadis penunjang yang bisa mengklaim bahwasanya, yang bisa menaikkan derajat hadis ini gitu, yang tadinya derajat hadis ini maudhu atau dhaif jiddan menjadi ke hasan. Menurut saya bisa seperti itu. Jadi mari kita bedah hadis ini gitu dari sudut pandang ilmu metodologi kritik hadis dan juga takhrij hadis, dan juga kita akan melakukan analisis ulumul hadis dalam hadis ini gitu, dalam hadis tentang hadiah kepada mayit ini gitu. Karena itu mari kita mulai. Beberapa argumen ilmiah yang ingin saya ajukan kepada Pak Hari Pras yang mengajukan bahwasanya hadis tentang hadiah kepada mayit itu adalah hadis yang dhaif, atau bahkan dhaifnya itu dhaif dan dhaif banget gitu ya, lemah banget gitu. Saya akan memberikan beberapa hadis setelah ini gitu. Lalu saya akan melakukan voice note setelah ini gitu ya, untuk mengomentari beberapa hadis tersebut gitu, dari mulai segi matan dan juga segi sanadnya kita akan kritisi semuanya gitu. Kita akan bedah habis-habisan, kita akan bedah habis-habisan argumentasi dari Pak Hari Pras gitu. Ini merupakan argumentasi utama dari website Rumah Show yang memiliki argumentasi utama dari hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2756. Silahkan dibaca. Lalu ini hadis yang serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab hadis Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Silahkan dibaca sendiri. Silahkan untuk baraya pause terlebih dahulu video ini lalu baca hadis di atas. Karena keterbatasan durasi, saya akan memberikan banyak sekali hadis dalam durasi yang singkat. Silakan baraya pause satu persatu dari mulai hadis yang saya berikan kepada baraya semua dari sini, karena hadis ini merupakan hadis yang sahih secara mutawatir, alias sahih yang tidak bisa dibantah lagi, alias sahih yang diriwayatkan oleh banyak sekali imam hadis seperti itu. Bukan hanya dari satu imam hadis, bukan hanya dari satu kitab gitu, bukan hanya hadis dari Imam Al-Albani gitu, tapi ijma ulama menyatakan bahwasanya beberapa hadis yang saya nukil dalam beberapa kitab ini adalah hadis yang sahih, baik secara sanad maupun secara matan.
sehingga hadis ini tidak dapat ditolak baik itu baik itu secara sanad maupun secara matan. Jikalau ada orang yang menolak hadis ini, maka perlu dipertanyakan lagi keilmuannya sudah sampai mana sehingga bisa menolak hadis yang mutawatir. Dari beberapa penelitian yang saya lakukan mengenai hadis tentang sedekah kepada mayit gitu, bahwasanya menurut Pak Heri Pras itu tidak diperbolehkan karena Nabi tidak mencontohkan gitu. Tapi pada faktanya Nabi mencontohkan, memperbolehkan bahwasanya ya sedekah kepada mayit itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab hadis Imam Bukhari, dalam kitab hadis Imam Muslim, dalam kitab hadis Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan juga Imam Ibnu Majah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan bahkan menganjurkan sedekah kepada mayit. Dalam 5 kitab yang paling otoritatif dalam dunia Islam yang termasuk ke dalam kitab Kutubut Tis'ah atau 9 kitab hadis yang paling otoritatif dalam dunia Islam menyatakan bahwasanya hadis kebolehan mengenai sedekah kepada mayit itu diperbolehkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadisnya itu adalah hadis yang sahih, bahkan sahihnya sahih mutawatir. Dan lagi kalau misalkan ada orang yang menyatakan bahwasannya ada hadis palsu gitu mengenai sedekah kepada mayit, hadis itu harus dikritisi ulang gitu, bukan hanya dari segi sanadnya doang gitu yang kita kritik gitu, tapi dari segi tobakohnya gitu. Tobakohnya apakah bertemu dengan imam ini? Kalau misalkan tidak bertemu, kita cari referensi lain, kita cari kitab lain yang menyatakan bahwasanya apakah benar si Musa ini tidak ketemu sama si Al-Juraiz gitu. Pada faktanya ya memang tidak ketemu gitu ya, memang tidak bertemu dengan Al-Juraiz gitu, tapi beberapa hadis lain menyatakan bahwasanya ada pertemuan sanad yang bertemu dengan Al-Juraiz gitu, mengenai hadis ini. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri menyatakan bahwasanya memperbolehkan bahwasanya ada orang yang menyedekahkan hartanya untuk Nabi Muhammad untuk mayit gitu, untuk mayit ibunya atau untuk mayit ayahnya. Dalam beberapa redaksi menyebutkan untuk ayahnya, dalam beberapa redaksi lain menyatakan untuk ibunya. Nah, dalam hadis itu menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memperbolehkan bahkan menganjurkan. Anjurannya dari mana gitu? Anjurannya dari sini. Anjurannya itu dari ya silahkan sedekahkanlah hartamu untuk ibumu, seperti itu. Sedekahkanlah itu merupakan kata perintah kan. Kata perintah itu berarti anjuran Nabi terhadap orang yang mampu. Kalau misalkan mereka mampu, maka bersedekahlah untuk mayit, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada hadis yang menyatakan bahwasanya hadis yang dinyatakan oleh 5 imam ini palsu, berarti hadis itu yang bermasalah gitu. Hadis itu yang mengalami masalah gitu, baik itu secara kualitas hadis maupun secara sanad dan juga matan gitu. Tapi pada faktanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dalam kitab Ihya Amwat gitu, Al-Hadiyah tuh Ihya wal Amwat, itu menyatakan bahwasanya hadis ini palsu karena tidak bertemu dengan perawi yang lain gitu. Tapi oleh 5 kitab lain terbantu hadis ini gitu. Maka dari itu hadis ini bisa dikatakan sahih mutawatir. Maka dari itu menurut saya Pak Heri Pras ini harus mempelajari lagi ulumul hadis. Yang pertama, yang kedua metodologi kritik hadis, yang ketiga istinbat hukum dalam hadis, yang keempat itu adalah tahrij hadis, seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya Bapak Heri Pras ini hanya memahami hadis dari satu skop saja gitu, satu
satu kacamata saja, tidak memahami hadis dari berbagai macam kacamata gitu. Yang harusnya kalau misalkan orang yang paham terhadap hadis itu, paham terhadap bagaimana menentukan kualitas hadis itu, mustalah hadisnya seperti apa, maka dia harusnya mencari hadis lain yang serupa, yang seredaksi dengan hadis itu, ataupun kalaupun tidak seredaksi memiliki makna yang sama secara hakiki gitu, atau secara majazi memiliki makna yang sama terhadap hadis tersebut, seperti itu. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Pak Heri Pras mending pesantren dulu gitu, daripada mengeluarkan fatwa serampangan seperti ini yang berpotensi untuk menyesatkan umat dan menimbulkan perpecahan terhadap umat, seperti itu. Lagi pula ya kalau misalkan gini ya, saya mendapatkan ilmu dari dosen saya gitu. Dosen saya seorang doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati menyatakan bahwasanya kalau misalkan Nabi tidak melarang sesuatu, berarti Nabi itu tidak melarang secara mutlak gitu, tidak berarti bukan berarti kita tidak boleh melakukannya gitu. Atau kalau misalkan ada satu statement yang Nabi Muhammad tidak meriwayatkannya, bukan berarti itu tidak boleh diperlakukan gitu, bukan berarti itu tidak boleh dilakukan gitu oleh umat Islam gitu. Dalam kaidah usul fikihnya seperti itu, dalam pemikiran usul fikihnya seperti itu. Dan kalau misalkan kita melihat fatwa NU gitu, bahwasanya mereka itu selalu bid'ah, mereka itu selalu menggunakan hadis-hadis yang dhaif untuk mengambil istimbat hukum lah gitu. Ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia juga tidak mengharamkan gitu menggunakan hadis maudhu gitu. Ulama Hambali ini ya, ulama Hambali yang paling ketat saya dalam kritik hadis itu menyatakan bahwasanya istimbat hukum dengan hadis dengan hadis dhaif itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah secara sanad, tapi berpotensi untuk menjadi hasan atau bahkan sahih kalau misalkan hadis itu diperkuat oleh hadis-hadis lain, seperti itu. Oleh karena itu menurut saya mah Pak Heri Pras mending pesantren lagi gitu. Atau kalau misalkan Pak Heri Pras belum pernah pesantren, mending pesantren dulu lah gitu, nggak usah banyak bicara terlebih dahulu mengenai hukum-hukum Islam, sedangkan Pak Heri Pras tidak memiliki landasan yang kuat mengenai hukum dalam Islam gitu, mengenai istimbat hukum dalam Islam. Ngaji dulu usul fikih, ngaji dulu mustalah hadis, ngaji dulu ilmu hadis, ngaji dulu tahrij hadis, ngaji dulu metodologi kritik hadis, ngaji dulu ulumul Quran, ngaji dulu istimbat hukum dalam Quran, ngaji dulu ad-dakhil fi tafsir, ngaji dulu bagaimana caranya mengkritik sebuah tafsir, ngaji dulu bagaimana kaidah tafsir, ngaji dulu bagaimana kita menemukan sebuah metodologi kritik terhadap tafsir, ngaji dulu bagaimana hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran, ngaji dulu bagaimana semantik dalam Al-Quran, ngaji dulu bagaimana semiotika dalam Al-Quran, ngaji dulu dengan bagaimana usul fikih dan penerapannya dalam Al-Quran. Saran saya seperti itu. Untuk menjadi seorang ulama itu ya Pak Heri Pras, untuk menjadi seorang guru fatwa yang seperti Pak Heri Pras lakukan ini, bahwasanya Pak Heri Pras menyatakan bahwasanya NU itu sesat, NU itu tidak sesuai dengan sunnah gitu ya. Pak Heri Pras harus memenuhi dulu kriteria dari para guru fatwa, di antaranya menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, lalu juga menguasai nahwu shorof sebagai landasan untuk membaca kitab-kitab para ulama terdahulu. Lalu sebagai landasan lain gitu, Pak Heri Pras juga harus menguasai ilmu balaghah untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Lalu Pak Heri Pras juga harus menguasai ilmu mantik selain ilmu-ilmu lain gitu, karena ilmu logika itu lebih dipentingkan dalam Islam dibandingkan ilmu cocokologi seperti yang Pak Heri Pras lakukan, seperti itu. Nah menurut saya mah seperti itu aja sih Pak Heri Pras. Kalau misalkan Pak Heri Pras menerima mungkin bagus itu, tapi kalau misalkan Pak Heri Pras tidak menerima ya nah gitu, saya akan terus mengkritik Pak Heri Pras dalam
berbagai macam video yang Pak Heri Plus upload gitu. Terutama Pak Heri Plus pernah mengupload bahwasannya tahlilan itu adalah tradisi Hindu gitu. Ya saya tidak bisa menolak ini gitu, karena memang pada dasarnya Wali Songo juga menyatakan bahwasannya tradisi itu tidak boleh tidak boleh menolak Islam gitu, atau Islam itu tidak boleh menolak tradisi seperti itu. Nah itu fatwa dari Wali Songo seperti itu. Atau Pak Heri Plus tidak percaya juga dengan Wali Songo gitu. Mustahil sekali gitu ya kalau misalkan ada seorang Islam di Indonesia yang tidak mempercayai Wali Songo itu, tidak mempercayai atau tidak mengambil hukum dari Wali Songo gitu. Padahal Wali Songo yang sangat berkontribusi dalam perkembangan Islam dan juga penyebaran agama Islam di Indonesia gitu. Mustahil Islam bisa semaju sekarang, mustahil Islam bisa se mayoritas sekarang tanpa kontribusi dari Wali Songo seperti itu. Mungkin sekian dari saya Pak Heri Plus. Mohon maaf saya agak sakit sekarang. Jadi saya dari tadi sendawa terus. Jadi mohon maaf ya kepada Pak Heri Plus kalau misalkan kritikan yang saya bangun ini kurang komprehensif dan juga kurang ini karena keterbatasan device dan juga keterbatasan alat ini, keterbatasan fisik juga dari saya gitu. Mungkin saya berterima kasih juga kepada Pak Heri Plus karena sudah mengizinkan saya untuk mengkritik Pak Heri Plus pada kali ini. Dan mungkin ini terakhir ya untuk Pak Heri Plus gitu. Saya ingin sekali menantang Pak Heri Plus untuk berdebat dengan saya berdua gitu, melalui Gmeet atau Google Meet, atau bisa juga melalui Zoom gitu. Kalau misalkan Pak Heri Plus memang berani mempertanggungjawabkan ungkapan atau ucapan yang Pak Heri Plus ucapkan melalui itu shorts. Karena yang saya tangkap nih ya Pak Heri Plus, yang saya tangkap melalui YouTube shorts yang Pak Heri Plus sering upload di YouTube, baik itu di YouTube ataupun di TikTok gitu. Beberapa short yang sering Pak Heri Plus sampaikan di YouTube dan juga di TikTok itu menyatakan bahwasannya ormas NU itu merupakan ormas yang sesat, kata Pak Heri Plus. Maka dari itu saya meminta Pak Heri Plus untuk klarifikasi di sini gitu. Tapi kalau misalkan Pak Heri Plus tidak bersedia juga tidak apa-apa gitu. Tapi wayahna saya akan terus mengejar Pak Heri Plus, bukan mengejar dalam konteks ingin ngajak berantem gitu ya, bukan seperti itu. Tapi saya akan mengejar Pak Heri Plus dalam ranah akademik. Saya akan terus mengkritisi video Pak Heri Plus dalam YouTube. Supaya apa? Supaya umat tidak lagi tersesatkan oleh Pak Heri Plus. Lalu seperti ini. Kalau masalah NU yang sering joget-joget itu ulama NU, bukan ulama NU tapi krocok-krocok NU yang sering joget-joget terutama Banser, itu mah udah biasa gitu dalam hal NU gitu, dalam tradisi NU gitu. Yang kalangan bawah itu seperti Banser itu dia mengetahui fatwa itu memang sudah wajar gitu. Dan untuk beberapa ulama yang menyatakan bahwasanya Banser itu akan masuk surga, ya itu mungkin agak berlebihan gitu. Mereka agak berlebihan dalam mengagungkan anak buahnya gitu, dalam menyenangkan anak buahnya. Dan saya pun tidak setuju dengan hal itu gitu. Saya pun sepakat dengan Pak Heri Plus dalam hal itu gitu. Tapi untuk beberapa statement yang Pak Heri Plus layangkan kepada NU, terutama dalam hal tahlilan, terus juga maulidan, terus juga untuk para habaib yang menyatakan bahwasannya dirinya adalah bukan anak cucu Nabi gitu, saya agak sedikit riskan gitu kalau misalkan Pak Heri Plus menyatakan hal seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan Pak Heri Plus ada waktu luang untuk saya gitu, mari kita berdebat secara akademis melalui room Google Meet atau melalui room Zoom. Saya membuat tantangan terbuka kepada Pak Heri Plus untuk melakukan sebuah debat terbuka dengan saya. Terima kasih kepada Pak Heri Plus. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.